kandungan apa nih yang mesti diperhatikan sebelum kita memilih skincare dan kosmetik? Tanpa day cream takutnya ya kalau langsung dikasih makeup ini malah jadi cracky gitu ya. Walaupun kulit hitam tapi kalau sehat, kalau cerah kan lebih enak. Iya. Please subscribe, like, comment, and share. Hai Kiza Squad, balik lagi di Kiza Skin Talk episode 3 dan masih dengan saya Dr. Glow. Dan hari ini sudah ada dengan saya Bu Hilda sebagai owner dari Kiza Skincare dan Bu Tifa dari bagian R&D. Nah, hari ini topiknya menarik banget nih. Kita akan membahas tentang skincare dan kosmetik. Skincare first or cosmetic first, atau skincare first, cosmetic second. Nah, kita akan bahas ya, karena banyak sekali nih Kiza Squad yang bertanya skincare yang bagus itu seperti apa, kemudian makeup yang bagus itu seperti apa, dan apakah skincare ini bisa berlawanan dengan kosmetik, atau apa sih manfaat dari skincare dan kosmetik. Nah, untuk itu kita akan tanya nih ke Bu Hilda yang pertama. Bu, ini untuk menjawab kegalauan Kiza Squad nih Bu ya. Sebetulnya bagaimana nih cara kita memilih skincare yang tepat untuk kulit kita dan make up juga nih Bu? Oke, jadi untuk memilih skincare sendiri itu harus pertama tahu dulu jenis kulit kita itu apa. Normal kah, kering kah, berminyak kah, atau kombinasi. Nah, maka dari itu Kiza sendiri itu ada 3 varian. Nah, supaya apa? Supaya kita ini mempunyai skincare yang tepat untuk jenis kulit kita. Juga skincare yang dapat mengatasi permasalahan kulit kita. Seperti ada masalah jerawat kah, atau ada masalah kusam, atau ada masalah noda hitam seperti flek dan sebagainya. Nah, dari situ kita baru mengetahui skincare apa yang tepat untuk jenis kulit kita. Nah, Bu, kalau misalnya kita membahas tentang skincare, kan tadi Bu bilang skincare ini tujuannya untuk menjaga tetap sehat kulit kita dan membantu mengatasi permasalahan kulit. Nah, kalau dari Kiza sendiri nih Bu, itu mulai usia berapa sih bisa menggunakan Kiza skincare ini? Ya, sebenarnya dari usia belasan itu sudah harusnya sudah merawat dari membersihkan wajah, mungkin step-step basicnya dulu, seperti sabun cuci mukanya, atau tidak perlu yang berat-berat, atau day creamnya, atau night creamnya itu dok. Paling tidak kita menggunakan tabir surya Bu ya, karena kita tinggal di iklim tropis di mana matahari itu bersinar sepanjang tahun. Dan kalau kita membahas tentang usia, ini kan tadi kata Bu Hilda bilang usia-usia yang mulai ada muncul masalah kulit itu usia-usia belasan tahun Bu ya, usia pubertas lah, mungkin 15 tahun, 17 tahun. Nah, dan ini pasti sudah banyak yang tahu nih Bu ya, kalau Kiza juga memiliki rangkaian produk kosmetik. Iya, nah, betul sekali. Bagaimana nih Bu, Kiza Squad bisa memilih kosmetik yang tepat untuk kulitnya selain skincare tadi? Nah, untuk memilih kosmetik sendiri pun kita harus mengetahui dulu permasalahan kulit kita, jenis kulit kita. Jadi contohnya seperti apabila wajahnya berjerawat. Nah, disarankan lebih tepat menggunakan loose powder daripada two-way cake-nya. Nah, apabila tidak mempunyai masalah dari jerawat, itu bisa menggunakan two-way cake-nya. Begitu dok. Jadi Kiza ini sudah lengkap sekali dan memang friendly untuk berbagai jenis kulit, berbagai masalah kulit. Jadi artinya antara Kiza Skincare dan Kiza Kosmetik itu saling melengkapi Bu ya, tidak berlawanan. Tidak dok. Jadi pas banget nih Kiza Squad ya, kalau sudah menggunakan skincare Kiza, pakailah kosmetik dari Kiza juga. Nah, Bu Tifa, tadi sudah dijawab oleh Bu Hilda tentang cara memilih skincare dan kosmetik yang tepat. Nah, Bu Tifa nih sebagai R&D, kira-kira Kiza Squad ini butuh pencerahan nih Bu ya. Kandungan apa nih yang mesti diperhatikan sebelum kita memilih skincare dan kosmetik? Kebetulan nih kita memiliki paket skincare Kiza itu ada 3 jenis rangkaian ya. Ada yang whitening, ada yang dark spot, ada yang acne itu. Oke nih Bu, sebelumnya nih untuk Kiza Squad yang baru bergabung, kayaknya juga perlu penjelasan detail nih. Apa manfaat atau indikasi kegunaan dari yang tadi rangkaian yang whitening, yang dark spot dan acne? Gitu. Nah,
kita mengklasifikasikan skincare Ya. ini itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan peruntukannya ya. Misalnya untuk ketika kita menggunakan skincare acne itu diperuntukkan untuk jenis kulit yang sensitif, yang memiliki jerawat, beruntus seperti itu ya dok ya. Berminyak juga? Berminyak, Oke. nah gitu itu sangat membantu. Dan nah ketika kita menggunakan skincare dark spot itu diperuntukkan untuk yang memiliki masalah kulit hiperpigmentasi, Flek-flek hitam, penuaan, noda nah hitam. itu ya. Nah itu biasanya itu permasalahan kulit itu kan biasanya terjadi pada usia-usia yang sudah mulai Ya. di atas 30 atau 35 ataupun yang sering terpapar sinar matahari Ya. gitu ya dok ya. Oke. Nah begitupun untuk yang whitening ini diperuntukkan untuk yang mengatasi kulit yang kusam. Oke, jadi Kezia Skincare ini ada 3 rangkaian, whitening series, acne series, dan dark spot Dark spot. series. Nah, tadi Ibu balik lagi yang kandungan apa nih yang mesti diperhatikan oleh para Kezia Squad ketika memilih skincare dan kosmetik yang tepat? Kandungan yang pertama yaitu harus dipastikan kandungannya itu aman. Kebetulan nih Kezia dari rangkaian paket Kezia ini kandungannya itu aman, natural. Jadi Nah, ya, natural ini maksudnya terbuat dari bahan apa aja nih Bu? ada yang dari ekstrak tumbuhan. Ya. Jadi dalam penggunaan jangka panjang pun tidak menimbulkan masalah, malah memberikan menguntungkan gitu ya, sehingga kulit jadi lebih sehat. Jadi menggunakan bahan natural dengan komposisi yang aman untuk kulit. Dan apakah ada tambahan bahan-bahan lain yang mesti diperhatikan? Nah, paling gini ya dok, untuk yang kita sangat perhatikan itu kandungannya itu apakah di skincare itu adanya moisturizing di dalamnya, ada bahan sebagai peruntukannya, misalnya dia sebagai whitening, sebagai hiperpigmentasi atau sebagai anti acne, ada anti inflamasinya juga di situ. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah kulit-kulit sensitif, gitu kan. Dan di situ ada kandungan moisturizernya juga untuk memberikan kelembapan, sehingga dengan penggunaan skincare ini dapat menghidratin kulit juga, gitu ya dok ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan dok. Betul. Jadi kulit itu terasa Kering. kering gitu Iya. kan. Dengan penggunaan skincare yang rutin nih dari Kezia mudah-mudahan bisa membantu nih. Gitu. Walaupun berpuasa kulit tetap sehat. Jadi artinya Kezia Squad dalam Kezia Skincare itu terkandung bahan-bahan natural ya yang aman dan juga memiliki manfaat anti radang, kemudian juga bisa menghidrasi kulit dan melembabkan. Nah, bagaimana dengan kosmetiknya nih Bu? Kosmetik Kezia, bahan-bahan apa saja nih yang mesti Kezia Squad tahu? Nah, di sini kita untuk dekoratifnya kita support juga nih, ada kandungan vitamin di situ, Ya. ada vitamin E yang kita tahu ya itu sebagai antioksidan yang bagus banget untuk kulit. Di situ ada UV filter juga gitu untuk melindungi kulit. Jadi selain dekoratif itu untuk mempercantik kulit, mempercantik wajah kita ya dok ya. Nah itu bisa juga menutupi atau melindungi dari sinar matahari juga. Oke, jadi skincare ini sebagai pondasinya, Pondasinya. kemudian kosmetik ini untuk yang mempertegas Iya. kecantikan, dekoratif ya. Menutupi. Nah, Bu Hilda, ini kan kalau kami lihat Bu Hilda kan sangat menjaga penampilan kulit nih ya. Bu Hilda ini kulitnya glowing, sehat, cantik ya. Nah, Bu Hilda sendiri mungkin kayaknya mesti berbagi deh ke Kezia Squad. Bagaimana sih Bu Hilda menjaga kesehatan kulit Bu Hilda mulai dari rangkaian skincare-nya dan kosmetiknya? Oke, jadi urutan penggunaan skincare saya itu dari pagi itu saya tidak lupa membersihkan kulit dengan sabun wajahnya. Ya. Nah, kalau maaf Bu Hilda ini jenis kulitnya apa nih Bu? Saya cenderung kering dok, tapi Oke. kan karena saya sudah umur saya udah 42, Wah, jadi kelihatan ya. jadi saya lebih ke arah dark spotnya karena Dark ada spot. anti aging yang di dalam kandungannya itu sendiri. Iya. Lalu setelah menggunakan facial washnya, saya menggunakan toner. Tonernya tidak digosok tapi hanya ditap-tapkan Oke. saja. Karena kalau digosok makin kering kulit saya. Betul. Lalu setelah menggunakan toner, saya tidak lupa pakai serum karena memang usia garis halus di bawah mata ini sudah ada dan saya tuh tidak melakukan perawatan yang seperti tindakan-tindakan karena masih mau mencoba berusaha alami gitu. Nah, maka dari itu saya selalu menggunakan hydrating eye gelnya Kezia. Lalu untuk wajahnya saya menggunakan serum dari Kezia yang dark spot.
Nah, setelah itu baru saya menggunakan day creamnya. Karena day creamnya ini menurut saya penting banget kalau untuk kulit saya yang kering ini. Tanpa day cream takutnya ya kalau langsung dikasih makeup ini malah jadi cracky gitu ya. Nah, justru saya menggunakan day creamnya itu sebagai base, lalu saya menggunakan foundation. Nah, di beberapa orang mungkin kalau mau bermakeup nggak mau terlalu berlebih karena memang kulitnya sudah glowing yang putih glowing atau gimana. Nah, mungkin langsung menggunakan blush on gitu. Apalagi kalau kita sudah pakai Keja Skincare itu nggak perlu makeup tebel ya, karena betul. udah glowing rasa kulitnya kan. Nah, Bu Hilda ini sudah berapa lama sih Bu menggunakan Keja Skincare? Saya ini sebenarnya dari tahun 2017. Oke. Tapi karena kita di 2020 itu ada reformulasi menggunakan bahan-bahan yang lebih top lagi, yaitu formula dari Ibu Tifa. Lalu kita juga menggunakan bahan-bahan premium ya Bu Tifa. Nah, maka dari itu saya rasakan sendiri khasiatnya lebih bagus dan walaupun tidak instan, tapi progresnya itu bertahap demi step by stepnya itu terlihat jelas gitu. Nah, ini sangat menarik ya, ngomongin instan ya, karena kan banyak sekali nih masyarakat atau mungkin Keja Squad sendiri yang menginginkan hasil instan ya. Dan saat ini banyak sekali skincare yang beredar, baik itu dijual di toko-toko maupun online, yang menjanjikan hasil yang spektakuler, bahkan lebih cepat hasilnya ya, atau tadi katakan Bu Hilda instan. Nah, kalau Bu Tifa nih, Bu Tifa sebagai R&D yang bekerja di balik layar nih ya, sebetulnya untuk bisa mendapatkan manfaat skincare itu berapa lama sih Bu hasilnya bisa kita dapatkan? Apakah mesti cepet-cepet instan atau gimana nih Bu? Berdasarkan dari data-data dan literatur ya yang saya pelajari, sebenarnya untuk sebenarnya kita kosmetik instan itu justru yang diragukan. Skincare instan? Instan itu diragukan. Oh, diragukan? Diragukan, karena kan memang butuh proses Dok. Oke. Ya kan, butuh proses. Penggunaan misalnya niacinamide, itu kan vitamin C gitu kan, itu butuh proses. Dan idealnya sih di 21 hari kerja sih sebenarnya. Oh, ini sesuai dengan regenerasi kulit ya? Ya, regenerasi kulit kan 21 hari kerja tuh Dok. 3 minggu ya? 3 minggu. Tapi gitu, untuk skincare Kezia ini di hari ke-1, hari kedua ataupun hari ketiga itu sudah merasakan khasiatnya. Minimal ya, kita kulit terasa lembut, lembab, seperti itu kan, bersih, terlihat lebih bersih. Karena bukan target kita itu bukan memutihkan kulit kan, betul nggak Dok? Tapi kan mencerahkan kan. Jadi walaupun kulit hitam, tapi kalau saya kan kalau cerah kan lebih enak dibandingin masa kulitnya hitam tapi pengen mukanya pengen yang putih kan enggak ini. Betul. Gitu. Soalnya mungkin yang ada di yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kan ingin ketika menggunakan skincare itu ingin mendapatkan hasil yang instan, yang tiba-tiba langsung putih ya. Jadi pengennya cepet-cepet lah. Padahal itu nggak seperti itu ya, karena kulit kita butuh adaptasi, butuh waktu, butuh proses. Dan tadi dikatakan Bu Tifa bahwa kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam menggunakan skincare, misalnya kita terbuai oleh skincare yang menjanjikan hasil yang instan, itu bisa saja mengandung bahan-bahan berbahaya Bu ya. Contohnya bahan-bahan apa saja nih Bu yang bisa berisiko untuk kulit kita? Kan yang tidak bahan-bahan yang berbahaya di sini kan kita parameterkan bahan-bahan yang tidak bisa dinotifikasikan, betul kan ya Dok? Betul. Yang tidak bisa terdaftar di Badan POM. Berarti ketika bahan itu bisa terdaftar di Badan POM, berarti kosmetik itu kategorinya aman. Nah, bahan-bahan yang tidak bisa yang tidak aman itu kan kayak misalnya merkuri, udah jelas ya Dok? Iya, betul. Ya, merkuri. Walaupun memang instan, tapi kan dia bahaya, sangat bahaya masuk ke dalam pembuluh darah ya Dok ya? Bukan gitu ya Dok? Betul. Nah, ada lagi hidrokinon nih. Kalau hidrokinon tuh gimana sih Dok sebenarnya? Iya, jadi kalau hidrokinon atau HQ ini memang dia digunakan untuk mengatasi masalah flek-flek atau hiperpigmentasi pada kulit kita, tapi itu memang harus di bawah pengawasan dokter, jadi nggak boleh digunakan sembarangan. Dan itu tentunya tidak boleh ada di skincare yang dijual bebas. Berarti kan kalau begitu kan seperti kayak resep dokter ya, harus dengan resep dokter. Betul. Dan penggunaannya berarti tidak boleh dalam jangka waktu panjang dong ya. Betul banget Bu Tifa. Oke. Nah, jadi memang penting sekali untuk Kezia Squad tahu ya bahwa
untuk mendapatkan manfaat yang optimal atau ilmiah dari suatu skincare itu butuh waktu, tidak bisa dalam waktu instan. Kalau ada skincare yang menjanjikan hasil instan, hati-hati, bisa mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan sebagainya. Nah, untuk Bu Hilda nih Bu, kalau untuk Bu Hilda sendiri, yang mesti andai kata nih dikasih pilihan Bu ya, Ibu lebih memilih skincare atau makeup? Skincare dong. Kenapa Bu? Karena itu pada dasarnya menyehatkan kulit kita. Jadi kalau kulit sudah terlihat sehat dari dalamnya, ya pasti tanpa makeup pun kita sudah terlihat kulitnya glowing, sehat, cerah gitu. Oke, jadi skincare ini tadi kembali seperti fondasi ya, fondasi supaya bagaimana kulit kita ini sehat, dan tentunya skincare yang baik itu adalah skincare yang membantu meningkatkan skin barrier kulit kita. Di skin barrier ini adalah zat pelindung kulit. Kalau ada kata kulit kita memiliki barrier yang sehat, maka kulit kita akan lebih kuat menghadapi gangguan seperti polusi, ultraviolet, asap motor dan sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa memilih yang tepat skincare-nya. Nah, kalau untuk Bu Tifa nih Bu, di bulan puasa ini kan kita kurang minum ya, asupan cairan berkurang. Nah, kemudian kulit pun juga cenderung kering. Ini bagaimana nih Bu supaya menjaga tetap terhidrasi kulit kita di bulan puasa ini? Selain minum pada buka, 2 gelas sebelum pada saat buka, 2 gelas pada saat sahur, atau di antara waktu itu kita 4 gelas, kita rajin menggunakan skincare dok. Dan ketika kita sholat pun, setelah selesai sholat, bila perlu kita pakai skincare lagi, agar membantu memberikan nutrisi pada kulit. Jadi tentunya di bulan puasa pun meskipun asupan minum kita berkurang, kita bisa tetap menjaga mengaturnya dengan tadi ya, 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas saat buka, dan 4 gelas menjelang malam. Dan yang lebih penting lagi adalah skincare yang kita gunakan itu membantu menjaga kelembapan kulit kita. Nah, Bu Hilda, mungkin Bu Hilda ada tips pada semua Kesia Squad nih, bagaimana untuk supaya menjaga tetap sehat kulitnya dan memilih skincare atau kosmetik yang tepat. Ya, jadi jangan lupa selalu menggunakan skincare, terutama pakai Kesia skincare ini setiap hari, karena skincare Kesia ini aman digunakan jangka panjang, juga aman digunakan ibu hamil maupun ibu menyusui. Dan yang terpenting lagi adalah kita menjaga pola makan dan gaya hidup. Kita harus juga seimbang dari makanan yang kita konsumsi, olahraga, supaya apa? Supaya badan kita sehat, juga kulit kita mempunyai kulit yang sehat. Betul. Nah, kalau Bu Tifa Bu, tips pada Kesia Squad semua nih. Tipsnya yaitu carilah kosmetik yang aman, yang terdaftar di Badan POM, bila perlu yang telah memiliki sertifikat halal. Karena dengan menggunakan skincare yang aman, kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal dengan jangka waktu yang panjang gitu. Dibanding kita menggunakan skincare yang instan, mungkin sesaat baik terlihat hasilnya, tapi di kemudian hari mungkin bisa lebih Efek parah sampingnya dari ya. efek sampingnya. Ya, jadi intinya adalah skincare bertujuan untuk menjaga kesehatan kulit kita dan membantu mengatasi masalah kulit, dan digunakan setiap hari supaya kulit kita memiliki skin barrier yang sehat dan kuat. Sedangkan kosmetik adalah dekoratif ya, untuk digunakan misalnya untuk event tertentu. Tapi supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari skincare maupun kosmetik yang kita gunakan, tentunya pilihlah yang sesuai dengan kulit kita dan pilih yang aman, kemudian kandungannya jelas, terdaftar, dan tentunya pilih yang sudah terregistrasi BPOM. Baik, terima kasih Bu Hilda, Bu Tifa atas kesempatannya. Nah, Kesia Squad, demikianlah perbincangan kita tentang skincare dan kosmetik. Dan tentunya selama bulan puasa tetap Kesia Squad jaga kesehatan, makan nutrisi yang seimbang, tidur cukup, kemudian tetap olahraga, hindari stres, dan jaga kulit kalian dengan menggunakan
Kezia Skincare, dan tentunya raih berkah cantikmu bersama Kezia Skincare. Demikianlah Kezia Skin Talk episode 3, dan saya Dr. Glow, Bu Tifa dan Bu Hilda pamit undur diri, dan tentunya lakukan metamorfosis kulit cantikmu bersama Kezia Skincare. See you guys!